Mungkin mereka pikir Indonesia gampang karena apa? Mungkin mereka pikir di Indonesia nggak ada sepak bola. Terus saya tunjuk mereka, lihat ini. Mereka lihat, aduh bagaimana ya? Mereka kencang-kencang, nggak berhenti-berhenti, cepat-cepat. FIFA Mania, kembali lagi ketemu sama gue Taufik di konten Uncut Sudut Sepak Bola. Dan untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan dia adalah penyerang yang sangat ditakuti lah di Liga Indonesia. Dan pernah juga memperkuat timnas Indonesia. Dan ini dia, kita sambut Beto Goncalves. Beto, gimana kabar hari ini? Ya, baik. Kabar saya baik. Saya juga senang kalian bisa datang ke rumah saya. Saya sangat bahagia. Oke. Nah, Beto. Dan kita hari ini mau ngobrol-ngobrol soal ya evaluasi Liga 1 kan baru selesai. Oke, yang pertama, gimana Beto melihat musim Beto ini, musim terakhir bersama PSBS? Ya, saya sendiri lihat kali ini Liga memang sangat kuat. Terutama karena banyak pemain asing ya, yang sekarang bisa 8 pemain asing bisa ya satu klub dan 6 bisa bermain. Ya. Jadi gara-gara itu memang Liga sangat kuat. Dan kita pemain asing yang datang ke Indonesia itu kita bawa pengalaman, bawa budaya, bawa caranya, gaya-gaya yang negara masing-masing, ya itu mungkin bisa sangat berkembang untuk masa depan Liga Indonesia, dan pemain-pemain muda dari asli Indonesia bisa mungkin belajar dengan pemain-pemain asing yang datang. Jadi yang selalu saya katakan, yang penting pemain asing yang datang ke Indonesia mungkin harus tambah, harus bawa sesuatu yang positif. Ya, itu yang saya harap selalu kalau pemain baru datang, bawa sesuatu yang pemain Indonesia mungkin bisa belajar yang baik. Oke. Nah, tapi sebenarnya pas di awal musim, targetnya Beto bersama PSBS apa sih targetnya? Kalau saya sendiri, memang karena saya sudah tidak muda, yang penting saya pribadi yang bisa selesai liga, bisa mungkin bermain, bisa mungkin bawa pengalaman saya, bisa bagi ke anak-anak, terutama anak-anak PSBS Biak, apa yang mungkin saya bisa berikan kepada mereka. Pengalaman saya, mungkin ada masukan dari saya kepada mereka untuk masa depan mereka, itu utamakan dari saya. Karena saya sudah mau transisi dari pemain ke pelatih, jadi apa yang saya bisa mungkin bantu anak-anak yang muda, dari saya mungkin ada sesuatu mungkin yang positif buat mereka, itu yang saya berikan. Pokoknya di Liga, kita tahu PSBS baru promosi, kita tahu ada tim seperti Persib Bandung, yang Persija, Persibaya mungkin mereka sudah lama bermain, sudah kompak ya. Kita pemain-pemain baru, pemain Argentina, Venezuela, ada pemain baru juga dari Brasil juga. Pokoknya pemain yang baru, kita baru main bersama ya musim ini. Untuk adaptasi kalian tahu mungkin butuh waktu ya. Jadi kita tahu memang gara-gara itu kita memang sedikit sulit. Tapi menurut saya dan teman-teman saya dari Biak, kita stay di Liga 1 itu sudah luar biasa, ya. Sekarang mungkin ya harus pikir lebih di atas, mungkin bisa peringkat 5 atau apa, pokoknya tim baru yang pertama kali mau masuk di Liga 1, yang penting stay dulu, baru nanti mau lihat bagaimana Liga, bagaimana kekuatan. Sekarang kita sudah ada patokan, baru sekarang mungkin harus lebih kuat lagi. PSBS ini tim Papua kedua yang diperkuat Beto setelah Persipura. Ya. Kalau Beto melihat ada perbedaan nggak sih karakter Persipura dan PSBS? Pokoknya tidak ada. PSBS sama Persipura tidak ada bedanya. Terutama Kekeluargaan. Keluarga, ya. Mereka sangat memang keluarga, memang kuat sekali di sana. Kebahagiaan juga luar biasa. Sebelum kita masuk ke lapangan, kita menyanyi, kita puji-pujian, ada teriak-teriak begini, ada gitar begitu, sama seperti Persipura, persis, ya. Jadi kita memang mau masuk di lapangan, kita pemain tahu sendiri, sangat pressure ya, dari penonton, dari manajer, dari kita sendiri yang pengen menang begini.
Tapi sebelum kita masuk ke lapangan mungkin ada seperti lagu-lagu, ada goyang, kita menyanyi, kita goyang. Jadi kita lebih santai. Kita masuk di lapangan seperti ringan sekali. Jadi sama saja, Persipura, PSBS, begitu saja. Dan karakter pemain juga nggak berubah. Karakter agresif, karakter keras, yang pengen menang. Ya mirip seperti pemain-pemain Brazil begitu ya. Kita masuk ke lapangan, nggak ada cerita. Memang kita pengen menang. Kalau punya skill, harus keluarkan semua. Karena apa? Itulah yang kita memang mau lakukan di lapangan. Yang kemampuan kita, skill kita harus keluarkan. Dan Papua sama mungkin Brazil juga nggak terlalu beda. Oke. Kalau Beto melihat nih kan sebagai pemain senior lah. Pemain-pemain muda di Papua, khususnya di PSBS itu seperti apa Beto? Ya, saya lihat ada banyak pemain yang punya potensial memang luar biasa. Saya sendiri lihat. Dan tadi saya bilang, salah satu fungsi dari saya adalah itu memang bagi imunnya saya kepada mereka. Dan ada pemain, mungkin saya boleh sebut nama ya. Ada seperti Kelly, Febri, Iano. Saya sudah panggil mereka ke kamar saya sendiri. Kasih tahu bagaimana cara mereka bisa bermain di lapangan untuk lebih mudah buat mereka sendiri. Mereka punya karakter memang cepat, skill luar biasa, tapi kadang-kadang harus tahu timingnya, kapan lari, kapan dribbling, bagaimana dribbling, bagaimana yang bikin lebih mudah untuk ya lari di dalam lapangan. Semua itu saya sudah bagi kepada mereka, jadi mereka ya berterima kasih kepada saya karena saya selalu khawatir mereka ya. Karena apa? Saya tahu mereka punya talenta. Saya tahu mereka bisa berkembang di dalam Liga Indonesia. Dan bisa juga bantu timnas kami ya. Makanya saya sudah ya dari saya mungkin bantu mereka untuk masa depan mereka sendiri dan masa depan sepak bola Indonesia. Nah, Beto kan sudah lama lah berkarir di Indonesia dari mulai Liga Super sampai sekarang Liga 1. Nah, Beto ngeliat sih apa perbedaannya Liga Indonesia dari dulu sampai yang sekarang? Ya, boleh saya mau kasih contoh ya. Karena di Brazil kalian tahu mungkin ada Pelé. Dulu Pelé luar biasa. Banyak yang bilang, zaman Pelé itu gampang. Kamu lihat saja Pelé lewat mereka itu gampang. Jadi mereka lihat mungkin Ronaldo, Messi, Neymar. Mereka lihat, ya kalau Pelé main zaman ini pasti susah buat dia. Banyak kan cerita seperti ini di Brazil ya. Tapi menurut saya tidak ada. Karena itu waktu mereka, itu musim mereka. Waktu mereka itu nggak terlalu gampang. Karena apa? Semua level sama dari Pelé. Tapi Pelé memang di atas rata-rata. Sama seperti yang sekarang kamu lihat. Mungkin Messi, Neymar, ya, Cristiano Ronaldo. Level semua sama. Tapi kalian lihat mereka memang sedikit di atas rata-rata ya. Sama juga di Indonesia. Banyak yang bilang, dulu tuh Super League itu gampang begitu. Tidak apa-apa. Karena apa? Dulu juga teknologi juga nggak ada VAR, nggak ada apa-apa ya. Mungkin kalian sudah lihat berapa kali mungkin aksi saya, ada yang pukul saya berdiri, pukul lagi, saya berdiri lagi. Dulu juga begitu, keras. Dan kalau nggak salah waktu saya datang masih bisa juga 5 pemain asing juga, sedikit sulit, nggak gampang. Ya, terus mungkin perbedaan dari zaman dulu dan sekarang, mungkin sekarang ya sepak bola di dunia memang sudah mulai ya berubah, mungkin lebih kualitas, passing, lebih santai, nggak terlalu cepat kadang-kadang. Tapi tergantung tim juga, ada tim juga yang punya karakter defensif, yang counter ya butuh kecepatan. Tapi ada tim yang mungkin tiki-taka begitu ya. Jadi itu tergantung tim. Ya tapi kalau zaman dulu hampir setiap tim memang punya intensitas tinggi. Saya mau cerita satu ya. Di Brasil saya pulang, setelah Liga selesai, libur, kita pulang ke Brasil. Dan kita ketemu teman-teman, karena Brasil kita punya banyak teman mungkin main bola di kampung begitu. Jadi kita mau fun game. Habis fun game, kita lagi menikmati, duduk seperti begini. Ada teman saya bilang, Beto, kenapa kamu bawa, contoh satu teman ini, kenapa kamu nggak bawa teman ini main ke Indonesia? Indonesia gampang, dia bisa main sana gampang. Mungkin mereka pikir Indonesia gampang karena apa? Mungkin Indonesia mungkin di dunia sepak bola mungkin di ranking nggak terlalu jauh seperti di atas seperti Brazil yang ini. Mereka pikir di Indonesia nggak ada sepak bola. Terus saya tunjuk mereka, lihat ini. Mereka lihat, aduh bagaimana ya?
mereka kencang-kencang, nggak berhenti-berhenti, cepat-cepat. Makanya banyak yang pemain datang ke Indonesia, mereka pikir di sini gampang. Pas mereka sudah mulai main, aduh, di sini sulit. Saya pegang bola setelah 2-3 langsung mau ribut bola. Saya lewat pemain, tiba-tiba pemain yang sama sudah di depan saya lagi. Kenapa? Di sini pemain Indonesia punya karakter memang fisik kuat, kencang, begitu ya. Jadi itu mereka nggak tahu karena setiap negara punya memang cara-cara bermain, karakter pemain itu beda-beda. Mungkin kalau di Eropa atau di Brasil mungkin kamu masih bisa pikir, pegang bola mungkin 3 detik masih bisa pikir. Kalau Indonesia nggak apa-apa, kamu pegang bola 1 kali langsung agresif. Jadi tidak terlalu gampang. Pokoknya saya selalu katakan Indonesia ini memang tidak gampang, sulit untuk main di sini. Jadi saya mungkin bersyukur saya masih bisa main dengan 44 tahun dan kalian mungkin bisa lihat nilai sendiri kualitas saya sampai sekarang karena apa? Mungkin kalian tahu sendiri saya jaga diri setiap hari, ya, dia menjaga fisik, makanya saya masih bermain karena apa? Tahu kalau saya mungkin bisa kondisi saya mungkin turun, nggak mungkin saya masih bisa main di Liga Indonesia karena di sini sulit. Oke. Kalau hadirnya wasit asing, apakah sangat membantu, Bet? Nah, apa saja bisa bantu kita ya. Memang kalau kita rasa memang wasit kita mungkin kadang-kadang berkurang atau mungkin ada kesalahan begini, nggak apa-apa. Meskipun sama saja juga, ada pemain asing datang untuk bantu, kenapa wasit nggak bisa datang untuk bantu kita? Saya bilang bisa juga, tapi wasit, pemain, saya juga yang lokal asli kita. Jadi saya harap mungkin mereka bisa lebih dihargai juga ya. Mungkin diperhatikan. Mungkin bikin khusus mungkin lebih baik untuk wasit, mereka lebih matang gitu. Dan pemain juga mungkin kasih kesempatan lagi untuk pemain lokal memang asli. Karena apa? Sekarang mungkin bersulit buat mereka. Banyak pemain asing datang, jadi kesempatan untuk mereka main sedikit. Di timnas juga banyak pemain naturalisasi, jadi pemain Indonesia asli mungkin untuk timnas juga sedikit berkurang. Jadi saya mungkin harus caranya untuk bisa lebih perhatikan pemain-pemain asli kita karena menurut saya banyak pemain yang berkualitas di Indonesia. Beto kan sekarang sudah 44 tahun ya. Sebenarnya apa rasanya bisa menjaga kondisi tubuh? Mungkin biar para pemain lokal yang lain bisa tetap karirnya panjang gitu. Iya, karena begini, di Brasil, mungkin di Eropa juga mungkin kalian sudah pernah mungkin dengar berapa pemain yang mungkin di atas 40 masih bermain begini. Jadi saya lihat contoh satunya adalah Zé Roberto, yang dulu timnas Brasil, Bayern Munchen. Dia masih main 43 tahun masih main di Brasil, di Liga Brasil. Kapten, main terus, full. Sekarang mungkin dia sudah hampir 50. Kalau kalian lihat perut dia, kotak-kotak, karena apa? Orang memang sangat profesional. Latihan setiap hari, ekstra latihan. Di rumah seperti saya punya gym begitu. Ya, jadi saya inspirasi kepada itu pemain-pemain seperti ini. Jadi saya masih bermain saat ini karena sebagai contoh untuk pemain-pemain muda bagaimana contoh pemain profesional. Sama seperti Cristiano Ronaldo begitu ya. Saya juga inspirasi kepada dia. Cristiano Ronaldo luar biasa buat saya. Jadi saya inspirasi juga seperti pemain seperti itu ya. Jadi kalau saya masih bisa bermain saat ini, karena apa? Pertama karena memang saya cinta sepak bola. Memang saya belum pikir hidup saya tanpa sepak bola. Tanpa saya bermain di lapangan, belum. Meskipun saya sudah buat lisensi untuk jadi pelatih, sudah mungkin menurut saya mungkin ini tahun ini masih main 1 kali lagi terakhir baru saya karena lisensi saya masih B. Mungkin tahun ini saya usahakan untuk buat lisensi A biar nanti kalau saya selesai sudah siap untuk juga mungkin jadi asisten atau EPA atau mungkin jadi pelatih ya. Pokoknya tahun ini mungkin tahun terakhir buat saya bermain. Tapi menurut saya bagus untuk saya masih bermain karena apa? Pemain-pemain yang mungkin di keliling saya mungkin bisa lihat, papa banyak yang tanya, bagaimana kamu masih bisa bermain, bagaimana kamu masih kuat, bagaimana ya? Saya hormat sekali kepada kamu, bagaimana caranya, bagaimana? Mereka memang jadi oke. Nanti saya di Instagram saya
bicara, oh harus begini, begini. Jadi saya kasih rahasia saya kepada mereka. Jadi mereka senang. Jadi ya oke, banyak yang bilang, kamu sudah tua, kamu harus berhenti. Saya sudah dengar banyak, tapi saya enggak. Saya saja yang tahu. Kapan saya masih mau main, kapan saya mau berhenti, saya yang tahu. Saya nggak mau dengar siapa-siapa, kenapa? Menurut saya, ini bagus untuk anak-anak. Sebagai contoh. Jadi, banyak pemain di liga di musim ini bicara sama saya, Papa, bisa bantu saya. Cara pola makan, tidur, cara latihan. Kenapa? Mereka telah lihat saya contoh di dalam lapangan. Bukan cuma omong saja, mereka lihat. Kemarin, main terakhir, 90 menit. Lari ke atas, ke bawah, lari ke bawah. Kuat, mereka bilang, bagaimana kamu masih kuat 90 menit? Apa? Kalau bisa 120 menit masih kuat juga. Kenapa? Saya siap untuk ini. Ya, saya siap. Karena dulu saya punya pelatih di Brazil, pelatih fisik, dia bicara sesuatu kepada saya, sampai sekarang saya masih ingat. Dia bilang, betul, pemain yang main-main dengan sepak bola, tidak persiapan baik-baik, nanti kalau masuk di lapangan, dia malu. Karena bukan dia saja, bukan pemain saja yang keliling dia lihat. Penonton semua lihat kamu, apalagi kalau secara langsung, mungkin seluruh negara mungkin bisa lihat kamu bikin jelek. Karena apa? Kamu persiapan kurang. Pokoknya saya selalu persiapan baik. Karena apa? Kesempatan untuk bermain, kamu nggak tahu kapan. Karena pemain-pemain bisa, saya cenderung nggak ada kesempatan main untuk apa latihan. Tapi tiba-tiba pemain cedera, butuh dia nggak siap, siapa yang malu? Makanya dia bilang, selalu siap karena kesempatan kamu nggak tahu kapan datang. Nah, gaya hidup sehat ini apa kedisiplinan dalam olahraga itu dari mana Beto? Apakah dari kecil sudah ditanamkan atau ada triggernya gitu? Memang dari kecil memang saya sudah seperti ini. Di Brasil, kan tahu di Brasil memang banyak yang bilang itu negara sepak bola. Di kota saya kadang-kadang ada hari Minggu, ada turnamen begini di jalan, tutup jalan, bikin gawang begini, ada berapa tim, kayak 10 tim, 15 tim begitu ya. Jadi hari Minggu, hari Sabtu kita kumpul pemain-pemain, ayo hari ini kita tidur cepat karena besok pagi ada ini. Jadi kita tidur mungkin jam 8, jam 9, karena apa? Cepat-cepat untuk besok karena ada turnamen itu ya. Jadi, kita datang pagi-pagi, sarapan sama-sama. Ya, kita buat sepatu, kaos kaki semua itu karena memang di asfalt. Seperti pemain profesional. Dari kecil memang sudah, sepak bola memang sudah cinta begitu ya. Bagaimana ya? Sudah persiapan seperti profesional. Dari waktu itu, sampai sekarang saya bawa. Ke saya, gimana saya ada, saya bawa itu. Jadi kalau mungkin besok main, anak-anak kalau ganggu, suruh ke kamar itu adiknya. Kadang-kadang saya suruh adiknya ke kamar mamanya, saya tidur sendiri di sana, cepat karena apa? Besok main. Jadi untuk saya sepak bola itu sangat serius. Jadi saya sebelum main, saya nggak mau diganggu. Di telepon juga kadang-kadang, mama, oke, mau bicara sekarang karena saya sudah mau tidur, saya nggak mau ganggu. Mat handphone. Mat telepon karena apa? Besok game penting. Makan yang sehat. Ya. Pagi-pagi, waktu hari main, mungkin datang di gym, mungkin yang stretching, mungkin yang bikin sesuatu yang bisa bantu kamu. Ini adalah saya. Jadi memang kalau saya lihat memang hari game itu memang, hari pertandingan memang buat saya sangat penting. Karena itu hari spesial buat saya. Jadi ada teman saya, dulu dia bicara sama saya begitu, betul. Hari pertandingan seperti hari spesial buat kamu, seperti kamu mau ketemu pacar. Jadi kalau mau ketemu pacar, nggak mungkin kamu mau sembarang begitu ya. Pas kamu rapi, pakai parfum, ya rapi-rapi begini. Karena apa? Ini memang, ini kamu pengen sekali ketemu dia. Sama seperti ini. Momen ini di dalam lapangan itu, momen yang kita tunggu-tunggu. Karena kita latihan 1 minggu. Keras, kena hujan, panas, kadang-kadang pagi sore. Untuk hari Minggu atau hari Sabtu kamu bermain, ini momennya yang kamu tunggu. Makanya kalau momen ini yang kamu memang tunggu-tunggu, kamu harus memang seperti siap-siap. Datang seperti bahagia, siap-siap dari pagi sudah sepatu semua sudah bersih begini. Karena apa? Ini sepak bola, Papa. Ini olahraga yang
mungkin terbesar di dunia, yang terbaik buat saya, menurut saya di dunia. Jadi memang kamu harus buat ini memang dalam hati memang itu harus memang luar biasa. Nah, Beto sempat menyewa ahli gizi atau pelatih fisik sendiri nggak sih untuk menunjang ini gaya hidup sehat ini? Enggak, tapi saya punya teman di Brazil karena sekarang dengan teknologi lagi, saya pakai laptop. Kadang-kadang saya buat cara latihan lewat online. Kadang-kadang di Brazil, kadang-kadang saya latihan pagi, di Brazil sudah malam, tapi saya sudah atur semua waktu, jadi kita online, taruh laptop, jadi kadang-kadang dia kasih, Beto, spesifik buat kamu, karena kamu sudah berumur, kamu harus mungkin banyak yang stretching, banyak yang mobilitas, begitu. Ada memang latihan khusus buat saya. Ya. Kadang-kadang kalau nggak bisa mungkin sama teman saya lihat di YouTube begitu cara yang seperti yang saya bilang, pemain yang mungkin referensi seperti Ronaldo, itu Zé Roberto ya. Jadi cara-cara latihan mereka, itulah. Jadi saya selalu ambil contoh yang baik. Contohnya jelek saya buang, yang contohnya baik saya bawa. Karena apa? Tapi kamu ambil dari internet, kamu curang. Enggak. Di dunia ini nggak ada yang unik. Selalu kamu mungkin harus ambil dari orang, dan orang juga ambil dari kamu. Tadi saya bilang contoh, banyak orang mau ambil bagian pola hidup saya. Betul, saya mau jadi contoh seperti kamu. Oke lah. Makanya, jadi saya mungkin ikut Ronaldo, ikut Zé Roberto, ada yang pemain ikut saya. Lama-lama pemain lain ikut dia. Itulah hidup. Oke. Nah, Beto kan tadi bilang mau main satu musim lagi. Ya. Mau main di mana nih Beto? Apa masih di PSBS atau mungkin ke Persijap yang baru promosi juga? Atau ke Persipura? Pokoknya yang mau saya. Apa? Pokoknya tim yang mau saya siap. Karena apa? Ini dari saya. Jadi kamu nggak boleh paksa ada di tim yang tidak mau kamu. Seperti kamu di sana seperti dipaksa. Jangan. Memang tim memang pertama harus percaya kepada saya. Pokoknya kalau saya mau bicara sama tim atau siapa saja, sebelum kita mulai bicara, saya tanya dulu, kamu masih percaya saya? Ini utamakan, karena kadang-kadang bawa Beto karena dia punya nama, dia sudah berapa kali juara, berapa kali top score, kita bawa dia saja untuk bikin status, jangan. Kalau mau bawa saya, pertama kali masih percaya saya, itu yang pertama. Kalau orang masih percaya saya, masih pengen saya dalam tim, ya itulah. Jadi saya rasa bahagia. Karena apa? Orang pengen ada saya di dalam tim. Karena percaya kepada saya. Itu yang pertama. Tapi kalau mau, kita masuk Beto untuk, karena dia sudah punya prestasi bagus, kita mau bantu dia. Saya nggak mau begitu. Karena apa? Saya masih rasa kontribusi saya masih besar. Masih besar. Ya, meskipun mereka bilang, tapi di PSBS biar kamu mungkin minit sedikit kurang di musim ini. Oke. Tapi orang yang tahu setiap hari saya latihan, mereka tahu bagaimana saya sudah siap untuk bermain. Itu contoh itu terakhir 90 menit sama saya nggak ada ampun. 90 menit lari, nggak capek-capek. Tapi orangnya di luar pikir, Beto sudah mati, Beto sudah habis. Yang game yang tidak main di liga, besoknya yang tidak main, uji coba dengan tim-tim lokal. Beto bermain 3 gol. Yang terakhir di lapangan ABC, saya cetak 4 gol. Tapi tim lokal, oke. Saya cetak gol lawan tim lokal. Karena kemarin nggak dipasang di liga. Kalau dipasang mungkin bisa beda. Itu maksudnya. Jadi, bagaimana kamu tahu kalau kamu punya kualitas? Bagaimana mereka bisa lihat kualitas kamu kalau nggak dipasang? Nggak dikasih kesempatan. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak ragu. Kalau mereka pikir, Beto kamu masih kuat, kamu masih bisa. Cobalah. Bawa Beto, coba dulu. Tapi kalau nggak dipasang, nggak mungkin mau cetak gol. Tapi yang di belakang itu, kamera, yang hari besok, yang kita uji coba lawan tim kecil, Beto 3 gol, 4 gol. Karena apa? Saya main. Kalau nggak main, nggak mungkin gol. Jadi itulah. Jadi saya masih kuat, saya masih siap. Timnya apa saja ya masih best biar kalau tetap mau saya Persipura atau itu yang terjadi Jepara atau Sriwijaya atau siapa saja.
Kalau masih butuh, saya siap karena rencana saya itu tahun terakhir mungkin masih bermain. Karena apa? Pas waktu saya mau buat mungkin lisensi A. Jadi pas selesai main bola sudah memang sudah siap untuk jadi ambil tim atau EPA atau apa saja. Oke. Nah, kalau nanti katanya kan setelah pensiun mau beralih jadi pelatih. Iya. Ada tim impian yang ingin dilatih gitu. Pokoknya saya ingin kerja, itulah. Karena menurut saya mungkin saya punya banyak pengalaman di dalam sepak bola. Dan saya orang yang suka belajar, suka baca, suka cari-cari hal-hal yang baru, sesuatu yang baru di internet. Pokoknya saya orang yang memang pengen itu apa ya, yang buat yang terbaik. Mungkin kalian lihat sendiri di dalam lapangan saya kerja maksimal karena itu adalah Beto ya. Kerja keras, bikin maksimal. Nanti kalau mau jadi pelatih, saya pikir sama juga. Saya mau belajar, saya mau mungkin hal-hal yang baru saya mungkin cari. Mungkin di Brasil, di Eropa saya cari-cari yang sesuatu yang mungkin belum ada di Indonesia. Ini adalah Beto. Jadi pokoknya saya pengen kerja, saya pengen bagi ilmu saya kepada anak-anak. Dari sekarang saya sudah mulai ya ajarin pemain-pemain cara bermain. Apalagi nanti kalau jadi pelatih. Saya pikir sendiri mungkin kontribusi saya untuk Liga Indonesia mungkin sangat besar. Sekarang dan nanti mau jadi pelatih. Jadi saya itu memang sangat siap. Karena setiap hari saya belajar. Sampai ada yang bilang, kamu gila ya, setiap hari kamu baca, setiap hari kamu di internet, cari-cari cara latihan. Nah, itu adalah saya. Kalau saya mau buat sesuatu, saya mau pengen buat yang terbaik. Kalau apa sih Beto pengalaman paling berkesan selama berkarir di Indonesia? Ada satu. Ada banyak ya. Kalau bisa mungkin lebih dari satu ya. Boleh. Yang pertama itu waktu saya juara pertama kali di Persipura. Pas kita kembali dari Jawa, kalau nggak salah kita juara pas kita menang Jepara. Habis ini kita lawan Persela, habis itu kita stay di Jakarta, balik ke Jayapura. Jadi masyarakat sudah tunggu kita di bandara. Kita sampai di bandara jam 7 pagi. Naik Garuda kayaknya. Habis itu sudah ada trek. Konvoy. Kita mau di atas begini, jadi kita lihat masyarakat begini, merah semua, Persipura semua. Aduh bagaimana ya, luar biasa. Kita mulai, saya pikir itu cepat ya, mau datang ke kota cepat, karena itu kita di atas trek. Bagaimana trek bisa cepat, karena apa? Ramai sekali. Aduh, jadi harus pelan-pelan. Kalian tahu sendiri ya, Papua itu panas. Aduh, sudah mulai panas. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 12 siang. Panas begini, kita masih dekat dari bandara. Aduh, jam berapa sampai di hotel? Pokoknya hari itu kita sampai di hotel jam 12 malam. Di tengah kota itu Jayapura, kalian lihat depan merah semua, lihat ke belakang merah semua. Di atas itu apa itu gunung-gunung itu banyak orang. Di apartemen, aduh, di mana-mana merah hitam gitu. Ini memang luar biasa. Ini saya nggak akan lupa ya selama saya hidup. Dan satunya lagi adalah Persijap Jepara. Kasih kesempatan untuk saya bermain lagi karena waktu saya cedera di Persipura 2010, saya pulang ke Brasil. Saya mau pulih karena memang putus tendon Achilles, putus total. Jadi di Brasil pun banyak teman saya sudah bilang, Beto, kamu sudah berhenti main bola. Gak mungkin kamu main bola lagi. Kamu putus, sudah umur, begitu waktu itu sudah 30 tahun. Kamu gak bisa bermain lagi. Karir kamu sudah habis. Itu teman, dia bilang begitu ya. Saya bilang, oke, itu yang saya suka. Ini saya suka, karena apa? Mereka beri motivasi kepada saya. Karena kamu mendengar seperti itu, kamu pasti kamu bukti, dia salah. Mau buat yang beda yang dia pikiran dia. Jadi saya kembali ke Indonesia. Sama juga di Indonesia sini tim banyak yang tidak percaya saya. Sudah tua, cedera, nggak mungkin Beto mau akan kembali seperti biasa. Jadi satu tim saja yang beri kesempatan kepada saya adalah Persijap Jepara. Makanya saya hormat sekali dengan Persijap Jepara karena waktu itu kasih kesempatan kepada saya.
Tapi tidak gampang juga. Saya datang di lapangan, ada dokter, ada pelatih, ada presiden. Mereka buat sirkuit. Saya harus bikin gerakan semua sebelum kontrak. Lompat, sprint, agility. Begini ya, bagaimana ya. Sampai saya lompat sampai putar di atas begini. Biar gaya-gaya, biar mereka lihat. Sudah sembuh. Mereka lihat, jangan apa-apa, ayo. Sudah. Jadi, setengah musim saya sama Jepara, saya masih bagus. Sampai game pertama saya lawan Persija, 5-2 kita menang. Saya cetak 2 gol. Mereka waktu itu belum pernah menang Persija. Aduh, luar biasa. Di kota Jepara itu, ada pesta-pesta itu, berarti luar biasa. Habis ini kembali ke Persipura lagi. Jadi top skor dengan 25 gol 2012. Ingat? Ya. Jadi itulah yang kita banyak kan pikir kamu sudah mati, karir kamu sudah habis, tapi kamu bisa bukti kamu masih sama seperti sekarang. Banyak kan pikir karena Bet kemarin jarang main, udah habis. Apa-apa. Beri kesempatan kepada saya. Nanti saya bukti di lapangan, bukan di mulut saja. Lihat saja. Kalau masih percaya, makanya saya bilang masih percaya. Lihat saja. Karena di luar mereka pikir sudah mati. Tapi kalau ini di dalam belum mati, saya masih hidup sampai saya percaya. Betul. Pesannya buat para penyerang lokal nih yang kebanyakan kan sulit bersaing, terus juga katanya banyak timnas Indonesia kekurangan penyerang lokal berkualitas. Yeah. Ada pesannya betul. Banyak yang bilang, Indonesia nggak punya striker yang bagus-bagus. Punya banyak. Dulu punya Boaz, Bambang Pamungkas. Punya banyak pemain. Bagus ya. Sekarang masih ada juga pemain bagus-bagus. Apa yang mungkin saya bisa ada masukan buat mereka? Jadi, pertama identifikasi. Apa kekuatan kamu? Shoot pakai kaki kanan. Atau heading. Atau cari posisi yang bagus. Bawa bola dari luar ke dalam shooting, kamu harus identifikasi dulu yang mana kekuatan kamu. Setelah itu, aprimorasi. Kalau kamu memang punya satu lawan satu bagus, dribble ke dalam, shooting, pakai kaki dalam, kuat, aprimorasi. Bagaimana caranya? Setelah latihan, banyak kamu sudah mau cepat-cepat mau pulang untuk apa? Kadang-kadang kita latihan cuma 1 jam 30 menit. 1 jam 40 menit, maksimal 2 jam. Habis itu, kamu punya itu berapa? 20 jam untuk istirahat, untuk jalan-jalan. Kalau bisa, setelah latihan, minta izin sama pelatih, kalau bisa, kasih tinggal bola, oke. Mau finish dari luar ke dalam, taruh satu boneka di sini, bawa bola, satu aksi, bawa ke dalam, lihat gawang, taruh satu kon di antara tiang sama ini, coba. 1, kembali, 2, 30, 40, nggak masalah. Kenapa? Ini bagus buat kamu, ini terbaik buat kamu. Karena nanti kalau di pertandingan, kadang-kadang kamu ketemu mungkin 2 atau 3 kesempatan untuk aksi seperti ini. Karena kamu tahu sekarang, ada pressure dari lawan, sekarang sepak bola memang fisik kuat. Kadang-kadang situasi seperti ini, 2 atau 3 maksimal. Jadi kamu harus memang siap-siap kalau hadap situasi seperti ini. Atau pemain mungkin, kepala saya kurang baik. Nggak masalah. Ambil pemain, ayo cross buat saya. 20 bola, 30 bola. Oke, cross. Lagi. Kenapa? Kepala sakit. Banyak kemarin. Saya sama Kelly, sama Febri lagi crossing. Saya sama Kelly bilang, aduh Beto, kepala sakit. Nggak apa-apa, karena kamu belum biasa. Coba 1, 2, 3. Yang ke-10, aduh sudah mulai terbiasa. Karena dulu juga seperti ini. Bola keras sekali. Nggak masalah. Lama-lama saya kasih tahu Kelly. Jadi bola nggak kena kepala kamu. Kepala kamu yang kena bola. Jadi bola begini kamu lawan. Jadi nggak sakit. Dia 1 kali begini. Aduh Beto memang nggak sakit. Ya karena ada caranya. Jadi itulah. Tadi saya bilang apa? Ini salah satu fungsi dari saya dalam sepak bola. Makanya saya masih bermain saat ini. Karena saya ada masukan kepada teman-teman. Jadi Kelly sendiri rasa, aduh Beto, ini sangat bantu saya yang masukan dari kamu. Jadi kenapa? Waktu itu saya sama dia sudah latihan 20 menit. Setelah latihan, 20 menit saya sama dia. Yang lain sudah stretching. Saya sama dia lagi latihan. Dia bilang, Beto luar biasa. Jadi, Papa, kalau besok ada ekstra, saya mau latihan sama kamu lagi.
Jadi Febri juga, papa saya mau crossing kick pada kamu. Karena mereka rasa cross sudah mulai bagus. Kelly sudah mulai reading bagus. Aduh papa saya suka. Jadi nanti lama-lama jadi itu otomatis. Jadi dia sudah terbiasa buat ini. Jadi itu adalah masukan kepada saya, kepada pemain lokal. Jangan kalah dengan pemain asing. Karena pemain asing pikir, aduh dia mungkin cetak banyak gol karena itu alami dari dia. Enggak. Pemain lokal, pemain asing juga di Brasil sebelum ke sini latihan terus. Karena memang kita kebiasaan dari kita, latihan terus, latihan ekstra. Jadi saya itu minta kepada pemain lokal, aduh ekstra. Yang kekuatan kamu tambah sedikit. Yang kekurangan kamu tambah lagi. Mengerti? Pas nanti jadi matang, pas jadi pemain top. Karena apa? Sampai sekarang 44 tahun saya masih latihan ekstra. Kemarin saja 20 menit setelah latihan. Kalau bisa mungkin tidur cepat, ya. Jaga pola tidur juga karena sangat penting. Salah satu yang paling penting itu adalah memang pola tidur. Mungkin kebiasaan mungkin tidur jam 10 tuh baik. Pagi-pagi jam 6 saya sudah bangun, sudah masuk gym. Jadi jam 10 kegiatan sudah selesai. Saya bisa jemput anak di sekolah, antar anak sekolah, bisa bawa anak ke mall. Karena apa? Pagi kegiatan sudah selesai. Karena apa? Bangun jam 6, latihan jam 7, jam 8 sudah free. Jadi kamu punya satu hari untuk bikin apa saja. Mengerti? Karena apa? Karena tadi malam tidur jam 10. Jadi saya minta kepada teman-teman juga kalau bisa jaga pola tidur. Ya, oke, Beto, terima kasih sudah mau berbincang sama kita. Dan semoga tetap sukses di karirnya. Oke. Nah, terima kasih banyak untuk kesempatan. Oke. FIFA Mania, itu tadi perbincangan kita dengan Beto Gonçalves. Sampai jumpa di episode berikutnya.